jurnal adalah kegiatan akademik yang dibutuhkan untuk mencari referensi pendukung atau mempelajari penelitian yang sudah ada dan diterbitkan menjadi jurnal ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindu Alisa Selvianti dengan NIM 3111999, kelas 2D Farmasi, Stikes Bakti Tunas Husada, Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat, yaitu mereview 5 jurnal krim. Nah, dengan mata kuliah Teknologi Formulasi Sediaan Semisolid dan Liquid dengan dosennya yaitu Apoteker Firman Gustaman M.Fam. Nah, yang pertama, tabel yang di atas itu merupakan jurnal-jurnal yang telah saya ambil dan telah saya review. Nah, untuk jurnal yang pertama mengenai uji aktivitas antibakteri sediaan krim anti jerawat ekstra etanol teruplikasi daun sirih atau piperbetal L dengan basis vanishing cream terhadap Propionibacterium acne. Untuk latar belakangnya yaitu jerawat merupakan gangguan pada kulit yang ditandai dengan adanya peradangan disertai penyumbatan pada seluruh kelenjar minyak dalam kulit yang disebabkan oleh bakteri Propionibacterium acne. Salah satu tanaman obat yang dapat dimanfaatkan sebagai obat jerawat yaitu daun sirih. Daun sirih diekstraksi dengan metode meserasi menggunakan pelarut etanol 96%. Ekstra purifikasi dari profilnya dengan metode ekstraksi cair menggunakan pelarut N-heksan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek antibakteri terhadap ekstra etanol daun sirih terpurifikasi dengan sediaan krim dengan basis vanishing cream terhadap bakteri P. acne dengan metode semuran. Uji stabilitas fisik sediaan krim meliputi periksaan organoleptis, homogenitas, daya sebar, viskositas pH, dan tipe krim M/A. Nah, untuk selanjutnya yaitu formulasi sediaannya, jenis senyawanya yaitu terdapat saponin, parameter positifnya yaitu terbentuk busa stabil selama 15 menit dan hasilnya terbentuk busa stabil atau positif. Nah, yang kedua yaitu jenis senyawanya ada flavoid. Parameter positifnya yaitu terjadi perubahan warna kuning tua atau merah kebiruan atau jingga, perubahan kuning atau positif. Yang selanjutnya jenis senyawanya yaitu ada tanin. Tanin parameter positifnya itu berbentuk warna biru atau biru kehitaman atau hijau kehitaman atau hitam pekat. Nah, untuk hasilnya perubahan warna hijau kehitaman. Untuk jenis senyawa yang terakhir yaitu alkaloid, terjadi perubahan warna endapan putih hingga kekuningan. Perubahan warna endapan putih positif. Nah, yang selanjutnya yaitu senyawa yang terkandung dalam daun sirih meliputi alkaloid, saponin, tanin, dan flavoid. Mekanisme kerja flavoid sebagai antimikroba dapat dibagi menjadi 3, yaitu penghambatan sintetis asam nukleat, penghambatan fungsi membran sel, dan menghambat metabolisme energi. Mekanisme antibakteri flavoid menghambat sintetis asam nukleat adalah cincin A dan B dan memegang peran penting dalam proses ikatan hidrogen dengan menghambat pembentukan DNA dan RNA. Flavoid menyebabkan terjadinya kerusakan permeabilitas dinding sel bakteri, mikrosom, dan lisosom. Senyawa alkaloid memiliki mekanisme penghambatan dengan cara mengganggu komponen penyusun peptidogligan pada sel bakteri sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel tersebut. Untuk tanin diketahui mempunyai aktivitas antiinflamasi, astrigen, antidiare, diuretik, dan antiseptik. Sedangkan aktivitas farmakologis saponin yang telah dilaporkan antara lain sebagai antiinflamasi, antibiotik, antifungi, antivirus. Nah, yang selanjutnya yaitu uji organoleptis.
Hasil pengamatan organoleptis sediaan krim sebelum cycling tes memiliki konsistensi semi padat. Warna sediaan yaitu FO berwarna putih, F1 dan F2 berwarna coklat kekuningan, F3 dan F4 berwarna coklat tua, dan bau khas rose oil. Organoleptis sesudah cycling tes menunjukkan tidak terjadi perubahan baik pada konsistensi, warna, dan bau. Untuk dapat dikatakan bahwa krim ekstrak daun sirih stabil secara fisik selama proses penyimpanan dipercepat atau cycling test, pemeriksaan homogenitas dilakukan dengan kaca objek. Pengujian dilakukan dengan cara mengoleskan sejumlah krim pada permukaan objek gelas untuk melihat homogenitas campuran dari bahan-bahan serta zat aktif yang digunakan dalam formulasi krim. Hasil yang diperoleh sebelum dan sesudah cycling test menunjukkan susunan homogenitas dan tidak terlihat butiran kasar. Krim pada penelitian kali ini memenuhi syarat secara homogen dan tidak ditemukan partikel kasar. Selanjutnya untuk uji pH-nya. Dari tesnya itu hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pH sediaan krim dengan konsentrasi 0% basis tidak mengandung ekstrak etanol daun sirih tetap baik sebelum cycling test maupun sesudah cycling test, sehingga dapat dikatakan tidak ada reaksi yang terjadi pada bahan-bahan tambahan. Nah, untuk evaluasinya, sediaan krim ekstrak terpurifikasi daun sirih dengan konsentrasi 0,5%, 1%, 1,5%, dan 2% memiliki aktivitas anti jerawat dengan nilai daya hambat masing-masing zona hambat 1,41 mm, 5,3 mm, 9,58 mm, dan 13 mm terhadap bakteri P. acne. Formulasi sediaan krim ekstrak terpurifikasi daun sirih stabil secara fisik selama penyimpanan ditinjau dan pengamatan organoleptis, homogenitas, pH, dan lain-lain. Nah, selanjutnya jurnal yang kedua mengenai formulasi sediaan krim wajah berbahaya aktif ekstra metanol biji kakao non fermentasi atau theobroma kakao atau kombinasi madu lebah. Nah, untuk formula sediaannya yaitu biji kakao yang dipisahkan dari kulit dan pun dikeringkan di bawah sinar selama 5 hari dengan suhu kurang lebih 50 derajat Celcius sampai mencapai kadar air 7%. Dilakukan proses pengecilan ukuran biji kakao dengan alat winnowing, diperoleh biji kakao dengan ukuran kecil-kecil. Biji kakao dikeringkan dengan ukuran yang kecil dijadikan bahan untuk diekstrak bahan aktifnya. Nah, zat tambahan yang ada di jurnal ini yaitu fase minyak terdiri dari gliserin 1,95%, lemak kakao 2,92,5%, minyak zaitun 0,585%, asam stearate 1,95%, setil alkohol 0,977%, dan propil paraben 0,02%. Fase air terdiri dari metil paraben 0,176%, propilenlikol 4,875%, aquades 82,41%. Fase minyak dan fase air merupakan variabel tetap atau konstan. Sedangkan komponen aktif yang terdiri dari ekstrak metanol, biji kakao non fermentasi, dan madu lebah adalah variabel tidak tetap atau berubah. Konsentrasi ekstrak metanol, biji kakao non fermentasi, madu lebah pada formula krim adalah 2,34%, sama dengan 1 berbanding 1,56%. Dan pada formulasi krim B adalah ekstrak metanol biji kakao non fermentasi, madu lebah adalah 1,56% berbanding 2,34%. Bahan-bahan fase minyak dileburkan di atas pemanas air atau water bath
hingga suhu mencapai 70% derajat Celcius. Nah, selanjutnya yaitu uji organoleptis. Uji pada tes dilakukan pada 8 wanita dan 2 pria dengan usia 19 sampai 40 tahun. Kriteria inklusi yaitu wanita dewasa muda dengan tangan dan telapak tangan normal dan tidak memiliki riwayat alergi. Seluruh subjek terlebih dahulu mencuci tangan, kemudian dikontrakan dengan sampel krim wajah A dan krim wajah B. Sampel krim wajah A dan krim wajah B dibiarkan kontak selama 2 jam. Untuk pH-nya yaitu pengukuran pH menggunakan pH meter. Rentang toleransi pH krim berkisar antara 4,0 sampai 7,5. Nah, untuk evaluasinya yaitu tidak menimbulkan iritasi kulit, tidak menimbulkan iritasi mata, tidak menimbulkan iritasi rasa gatal, dan tidak menimbulkan eritema serta palenes, memberikan penilaian suka. Nah, jurnal yang selanjutnya yaitu formulasi krim anti jerawat ekstra etanol, daun alpukat dan efektivitasnya terhadap Staphylococcus aureus. Untuk latar belakangnya yaitu jerawat merupakan suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan peradangan. Jerawat dapat dipicu oleh bakteri Propionibacterium acnes, Staphylococcus epidermis, dan Staphylococcus aureus. Nah, jurnal yang selanjutnya yaitu formulasi krim anti jerawat ekstra etanol, daun alpukat dan efektivitasnya terhadap Staphylococcus aureus. Nah, untuk latar belakangnya yaitu jerawat merupakan suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan peradangan. Jerawat dapat dipicu oleh bakteri Propionibacterium acnes, Staphylococcus epidermis, dan Staphylococcus aureus. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu formulasi sediaan. Bahan-bahan penyusun krim dibagi menjadi 2 kelompok fase: minyak berupa asam stearat dan fase air berupa tetraethanolamin atau T. Gliserin berfungsi sebagai stabilisator krim. Gliserin juga berfungsi sebagai pelembab kulit dan menjaga elastisitas kulit atau emolien. Ekstrak daun alpukat ditambahkan ketika krimnya sudah jadi karena kekhawatiran zat berkhasiat akan rusak selama proses pemanasan. Untuk asam stearat dan tetraethanolamin yang merupakan emulsifying agent yang terdapat berperan sebagai surfaktan yang dilakukan selain untuk melarutkan zat lipofil dalam formula juga dapat berfungsi sebagai enhancer karena dapat melarutkan lipid stratum corneum. Interaksi antara surfaktan dengan keratin juga diduga dapat menghasilkan efek peningkatan penetrasi. Yang selanjutnya yaitu uji organoleptis. Hasil formulasi krim daun alpukat selain dilakukan uji aktivitas antibakterinya juga dapat dievaluasi aseptibilitas sediaannya. Evaluasi aseptibilitas sediaan krim dilakukan pada kondisi fisik meliputi tekstur, warna, aroma, homogenitas. Selain itu dilakukan uji iritasi dan kepekaan kulit. Krim harus memiliki tekstur yang lunak, yaitu semua zat dalam keadaan halus dan produk menjadi lembut. Krim sebaiknya memiliki aroma dan warna yang menarik agar memiliki nilai estetika yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Krim juga harus homogen, yaitu bahan obat harus terdistribusi merata melalui dasar krim dan penggunaannya. Untuk pH-nya dibuat dengan 6 formula krim anti jerawat berupa kontrol positif, kontrol negatif, dan krim dengan kadar ekstrak etanol alpukat 15%, 30%, dan 45%. Krim sebanyak 50 mg diletakkan ke dalam sumuran media Na yang sudah ditanami bakteri dan segera diinkubasi pada 37 derajat Celcius selama 18 sampai
24 jam. Nah, untuk evaluasinya yaitu krim ekstrak etanol daun alpukat pada konsentrasi 15% mampu memberikan zona hambat terhadap pertumbuhan Staphylococcus aureus dan mempunyai nilai akseptabilitas paling baik. Untuk jurnal yang selanjutnya yaitu jurnal formulasi krim anti jerawat ekstrak etanol bawang dayak atau Euterina palmifolia L. Untuk latar belakangnya yaitu bawang dayak mengandung golongan senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, glikosid, dan triterpenoid yang memiliki efek anti jerawat. Penelitian ini bertujuan untuk membuat formulasi krim dari ekstrak etanol bawang dayak yang mengevaluasi karakteristik mutu fisik krim. Nah, untuk formulasi sediaannya yaitu krim ekstrak etanol bawang dayak dalam bentuk krim tipe M/A atau minyak per air atau vanishing cream dapat dilihat pada tabel 1. Bahan-bahan fase minyak atau asam stearat dan setil alkaloid dan fase air atau T, gliserin, metilparaben, dan air dipisahkan. Fase minyak dan fase air dipanaskan pada suhu yang sama yaitu pada suhu 70 derajat Celcius. Setelah fase minyak melebur semuanya, kemudian fase minyak dimasukkan ke dalam mortil yang sebelumnya telah dipanaskan terlebih dahulu. Kemudian fase ini dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam mortir yang berisi fase minyak sambil diaduk secara konstan. Ekstrak bawang dayak yang sebelumnya telah ditambahkan digerus sehingga mendapatkan massa krim yang homogen. Nah, untuk pH-nya yaitu krim yang dihasilkan formula yaitu 6. Untuk evaluasinya, krim ekstrak etanol bawang dayak dengan variasi emulgator, asam stearat, dan T. Nah, untuk pada uji homogenitas tidak ada penggumpalan pada sediaan krim sehingga sediaan dikatakan homogen. Viskositas krim, semua formula memenuhi syarat viskositas sediaan semi solid yang baik. Nah, untuk jurnal yang terakhir mengenai formulasi krim anti akne dengan ekstrak rimpang temulawak dengan variasi emulgator span 80 dan twin 80. Nah, untuk latar belakangnya, temulawak atau Curcumas santorizarum merupakan salah satu tanaman yang baik dan berkhasiat sebagai anti akne. Tujuan ini adalah memformulasikan krim anti akne dengan ekstrak rimpang temulawak dengan sebagai variasi emulgator span 80 dan twin 80 sehingga menghasilkan stabilitas krim yang baik. Nah, selanjutnya yaitu formulasi sediaan sebanyak 7,6 gram ekstrak ditambahkan ke dalam basis krim. Serbuk simplicia rimpang temulawak sebanyak 400 gram ditimbang kemudian diekstraksi dengan cara meserasi. Selain itu, meserasi merupakan cara yang paling sederhana, praktis, dan tidak memerlukan alat khusus. Nah, untuk selanjutnya yaitu formulasi sediaan sebanyak 7,6 gram. Pelarut yang digunakan untuk meserasi sampel adalah etanol 96%. Etanol dipilih sebagai pelarut aktif karena bersifat mampu melarutkan sampel yang baik, yang polar, semipolar maupun nonpolar. Tidak bereaksi dengan zat aktif. Mudah dan dapat bercampur dengan air. Etanol dapat dilarutkan minyak atsiri yang berdasarkan penelitian diduga sebagai zat aktif. Hasil meserasi yang diperoleh selanjutnya diungkapkan dengan menggunakan rotati evaporator dengan prinsip kerja penurunan tekanan pada permukaan sehingga akan menurunkan titik didihnya dan dapat mengurangi terjadi penguraian senyawa dalam ekstrak hasil meserasi tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu pengujian organoleptis. Tujuan pengujian secara organoleptis adalah untuk mengetahui penampilan fisik pada sediaan krim.
Hasil dari pengamatan organoleptis sediaan krim selama waktu penyimpanan 31 hari. Berdasarkan hasil pengamatan organoleptis meliputi warna, bau, dan konsistensi yang diamati selama 3 hari pada masing-masing formula krim, dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi perubahan selama penyimpanan. Hal ini mengidentifikasikan bahwa sediaan krim yang dibuat stabil secara 31 hari. Pengujian dilakukan bersifat objektif dan dilakukan oleh peneliti. Nah, untuk pH-nya yaitu yang paling mendekati pH kulit yaitu F1 dengan perbandingan span 80 dan twin 80 adalah 30% berbanding 70%, sedangkan F2 dan F3 mendekati pH net. Nah, yang selanjutnya yaitu evaluasi selama 31 hari penyimpanan stabilitas fisik sediaan krim dengan berbagai variasi emulgator span 80 dan twin 80 yang stabil secara organoleptis yang meliputi konsistensi, warna, dan bau. Sedangkan daya sebar dan daya lekat sediaan mengalami ketidakstabilan. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.